Jadi bertemu lagi dengan saya Putu Indah Sonia Dewi, NIM 17170514000. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari mind mapping yang telah saya buat. Nah, adapun judul dari mind mapping yang saya buat yaitu Sejarah Akuntansi, Laporan Keuangan, dan Struktur Akuntansi. Oke semuanya, jadi ini merupakan mind mapping saya. Jadi kita pertama-tama mulai dari ikuti garis ke kanan. Jadi di sana ada akuntansi dan sejarahnya. Adapun di akuntansi dan sejarahnya ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada definisi akuntansi, yang kedua yaitu pandangan akuntansi, dan yang ketiga itu ada sejarah akuntansi. Jadi kita mulai yang pertama ya. Yang pertama itu ada definisi akuntansi. Nah, adapun pengertian dari akuntansi itu akuntansi merupakan seni dalam mengolah data-data keuangan, di mana data-data keuangan ini akan memberikan informasi kepada penggunanya yang nantinya akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Itu merupakan definisi akuntansi. Lalu yang dilanjutkan dengan pandangan akuntansi, pokok bahasan yang kedua. Nah, seperti yang kita ketahui, seiring dengan berjalannya ilmu akuntansi itu ternyata banyak pandangan terkait dengan akuntansi itu sendiri. Nah, adapun pandangan dari akuntansi itu sendiri yaitu akuntansi itu dikatakan sebagai bahasa bisnis yang pertama, yang kedua yaitu akuntansi dikatakan sebagai suatu ideologi, lalu dilanjutkan dengan yang ketiga akuntansi dikatakan sebagai catatan bisnis, yang keempat ada akuntansi dikatakan sebagai sistem informasi, dan yang kelima itu akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Selanjutnya itu ada akuntansi sebagai suatu komoditas, yang selanjutnya itu akuntansi sebagai pertanggungjawaban, dan yang terakhir yaitu akuntansi sebagai sebuah teknologi. Itu merupakan subpokok yang kedua yaitu terkait dengan pandangan akuntansi. Nah, adapun sejarah dari akuntansi, seperti yang saya baca-baca di buku ibunya, ternyata akuntansi itu sudah berkembang sejak abad 16 hingga abad 20. Dimana pada abad ke-20 di sana dijelaskan bahwa perkembangan itu sudah pada metode-metode ilmu akuntansi untuk isu-isu kompleks. Jadi ternyata perkembangannya sangat panjang ya, dari abad ke-16 hingga mencapai abad ke-20, dan di sana pun sudah mengembangkan isu-isu kompleks terkait dengan akuntansi. Oke guys, jadi meskipun hujan tapi tetap semangat untuk mempresentasikan mind mapping saya. Nah, sekarang selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dengan mind mapping ke arah kiri, yaitu terkait dengan laporan keuangan. Nah, jadi di sini di laporan keuangan ini ada pun yang akan saya bahas, yaitu ada 4 tahap, yaitu yang pertama pastinya pengertian laporan keuangan, lalu yang kedua itu ada pihak yang menggunakan laporan keuangan atau pemakaian laporan keuangan, yang ketiga itu ada tujuan laporan keuangan, dan yang keempat yaitu laporan keuangan berdasarkan penyajiannya. Oke, jadi kita mulai saja yang pertama ya. Kita akan mulai dari pengertian laporan keuangan. Nah, pengertian laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai sebuah informasi akan digunakan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau pihak-pihak yang membutuhkan suatu untuk mengambil keputusan itu guys. Jadi itu merupakan definisi dari laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu adapun pihak-pihak yang menggunakan atau pemakaian dari laporan keuangan ini ada yang namanya dari pihak internal dan pihak eksternal. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan dari laporan keuangan. Nah, adapun tujuan khusus dari laporan keuangan itu menurut APABIS Statement nomor 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan proses keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, sedangkan tujuan lainnya itu yaitu yang pertama memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajaran dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan dari suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu memungkinkan untuk memberikan potensi pastinya potensi perusahaan untuk menghasilkan laba.
Yang keempat yaitu memberikan informasi yang akan diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Sedangkan yang terakhir yaitu untuk mengungkapkan informasi yang relevan. Oke, jadi yang sekarang ada pembahasan terakhir dari mind mapping saya, yaitu arah panah yang ke bawah, teman-teman. Jadi di sana ada yang namanya standar akuntansi. Nah, di sini akan saya bahas itu ada 4 standar yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada standar Amerika, lalu yang kedua itu pastinya standar yang ada di Indonesia, standar akuntansi internasional, dan standar akuntansi di berbagai negara. Wah, banyak ya, ternyata akuntansi itu digunakan di mana-mana. Jadi, dan tidak semuanya sama ya teman-teman, pastinya ada hal-hal yang berbeda. Oke, jadi kita mulai saja. Yang pertama yaitu pengertian dari standar akuntansi sendiri ya pastinya. Nah, adapun pengertian dari standar akuntansi itu sebenarnya mencakup konvensi yang telah disusun dan disahkan oleh suatu lembaga resmi pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsekuensi pada saat itu juga, oke? Nah, selanjutnya kita mulai saja dari standar akuntansi di Amerika. Nah, standar akuntansi yang berlaku di Amerika itu ada empat organisasi yang berpengaruh sangat besar terhadap standar akuntansi tersebut. Kalian tahu apa aja? Pasti nggak tahu kan? Jadi di sini aku sebutin aja ya. Jadi yang pertama ada yang namanya Security and Exchange Commission atau sering disingkat dengan CAC. Lalu dilanjutkan dengan American Institute of Certificate Public Accounting atau EICPA. Yang ketiga itu ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. Yang terakhir yaitu ada Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Nah, itu merupakan 4 organisasi yang sangat berpengaruh besar terhadap standar akuntansi yang ada di Amerika. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke standar akuntansi di berbagai negara. Nah, adapun standar akuntansi di berbagai negara itu memiliki beberapa persamaan. Yang pertama itu ada tradisi hukum, yang kedua itu ada paham kapitalisme, yang ketiga itu ada berpendidikan tinggi, yang keempat itu ada angkatan kerja profesionalnya, lalu dilanjutkan dengan perselisihan terhadap perusahaan besar, bukan perselisihan teman-teman, maksudnya perusahaan besar mendapatkan perencanaan dana dari pemerintah terhadap pasar sahamnya, lalu adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen pastinya. Oke, jadi yang terakhir saya akan membahas terkait dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia. Nah, yang dimana standar akuntansi yang ada di Indonesia ini kita dapat ketahui bahwa yang pertama itu ada organisasi yang namanya IAI. Nah, dimana IAI itu merupakan singkatan dari Ikatan Akuntan Indonesia, dimana organisasi Ikatan Akuntan Indonesia ini membentuk suatu komite yang bernama PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia. Nah, yang dimana PAI ini bertujuan untuk menghimpun prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan berlaku di Indonesia. Nah, sedangkan pada tahun 1974, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI ini dibentuk yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi keuangan atau PSK, di mana pada PAI 1973 kemudian disempurnakan lagi dan digantikan dengan PAI 1984. Nah, lalu dilanjutkan dengan pada tahun PAI 1984 dan sejak saat itu mengeluarkan sesuai serial standar akuntansi keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Nah, kemudian dalam Kongres ke-7, Kongres ke-IAI yang ke-8 diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 24 September 1998 di Jakarta. Ternyata nama Komite SAK itu ternyata diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Nah, di mana DSAK itu dengan otomatis untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Nah, itu dia standar akuntansi yang ada di Indonesia. Jadi sekian presentasi dari saya dan semoga materi-materi yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.